bela nabimu dengan pujian-pujian, malaikat Jibril selalu bersamamu. Malaikat Jibril dikasih dekeng buat Sayyidina Hasan karena beliau sering memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita praktekkan sekarang. Kita sebarluaskan sifat-sifat Nabi Muhammad. Yang tak tahu dari umat beliau, kita dengarkan ke kuping, ke telinga mereka bagaimana sifat Nabi Muhammad. InsyaAllah Ruhul Kudus ma'ana. InsyaAllah kita jadi dekeng kita juga malaikat Jibril seperti Sayyidina Hasan bin Thabit. Ada lagi yang namanya Abdullah bin Rawaha, juga begitu, termasuk orang yang sering melontarkan syair-syair di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendapat perhatian lebih dari Nabi karena sering memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Beliau ini sebelum masuk Islam ahli syair dia. Pintar kalau buat syair, tapi sebelum masuk Islam syairnya ngatain Nabi terus. Menghina Nabi terus, menghina Muslim, menghina sahabat. Akhirnya kata Nabi, pas Nabi merebut kota Makkah Al-Mukarramah, barang siapa yang menemukan Zuhair, maka darahnya halal untuk dibunuh. Jadi Nabi itu pas merebut kota Makkah, ada beberapa orang yang darahnya dihalalkan sama Nabi. Kalau kalian ketemu langsung penggal, tidak usah pakai tanya aku lagi, kata Nabi. Termasuk siapa? Zuhair bin Ka'ab bin Zuhair, Ka'ab bin Zuhair. Akhirnya habis itu ketika dia tahu darah dia dihalalkan sama Nabi, singitan dia. Ini Mekah direbut udah direbut sama muslimin, singitan. Jangan sampai ketemu sahabat. Akhirnya dia diam-diam, ngelinap, tampil atau langsung muncul di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung melontarkan syair-syair meminta maaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimaafkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairnya yang sangat terkenal adalah banat su'adu fa qalbil yawma matsbulu. Itu awal syairnya. Mungkin ada kurang lebih puluhan bait, 50 syair bait mungkin, dan disyarahi sama ulama-ulama. Kenapa? Karena syair itu sangat bagusnya dalam memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak sampai di situ. Ketika dia habis memuji Nabi ini dan di dalam pujian tadi dia minta maaf, pintar. Wah, kalau ahli syair pasti pintar dalam menyusun kata-kata, merayu, itu pintar. Sudah dimaafkan sama Nabi, dan di situ baik. Sama Nabi dikasih burdah lidah Nabi Muhammad, dilemparkan ke Ka'ab bin Zuhair. Dilemparkan burdah ini, burdah bekas Nabi, ke Ka'ab bin Zuhair. Setelah Nabi wafat, burdah ini nak dibeli sama Khalifah Muawiyah dengan ratusan miliar. Allah, dah galak, ini burdah lidah serban dari Nabi, dah aku jual dengan sedunia dan isinya, kata Ka'ab bin Zuhair. Tapi pas beliau meninggal, ahli warisnya tak tahu kadar daripada serban tadi, dijual serban tadi, dan serban itu dipakai setiap khalifah daripada khalifah di zaman saat itu. Jadi termasuk pakaian resmi presiden atau raja di zaman saat itu adalah serban yang dilemparkan oleh Nabi ke Ka'ab bin Zuhair. Makanya burdah namanya. Imam Al-Busiri ketika mengarang qasidah-qasidahnya dinamakan burdah. Kenapa? Karena tafaulan atau tasyabuhan, mengikuti biar sama dengan Ka'ab bin Zuhair ketika melontarkan syair-syair bait dilempar sama Nabi burdahnya. Makanya Imam Busiri menamakan qasidahnya adalah Al-Burdah, kaitannya ke Ka'ab bin Zuhair. Jadi dengan memuji Nabi, kita bisa menarik perhatian Nabi Muhammad agar lebih perhatian ke kita, lebih cinta ke kita, insya Allah. Kata Syekh, kalau raja-raja saja setiap dipuji balasannya sangat luar biasa. Harun Ar-Rasyid itu kalau ada yang muji dia 100 juta misalnya.
pujiannya paling 20 bet, 30 bet, 100 juta aja, 500 juta. Nah itu menunjukkan Harun al-Rasyid. Jadi raja-raja itu bahkan ada yang sampai berlebihan, mubazir, mengeluarkan duit karena ada yang muji dia. Nah, ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau raja-raja yang itu saja hadiahnya seperti itu, bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita sebut terus beliau, pasti balasannya lebih besar daripada raja-raja dunia tadi. Memang balasannya kita tak tengok, atau balasannya tidak berbentuk uang sekaligus langsung, tapi berkah dan pandangan dari Nabi sangat luar biasa. Wa nadratun, ada seorang alim mengatakan, wa nadratun min Rasulillah tulhiquni bis-salihina wa in amshi ala mahli. Satu pandangan saja dari Nabi Muhammad SAW itu bisa menyamakan aku atau mendorong aku, menaikkan level aku dengan orang-orang sholihin, walaupun wa in amshi ala mahdi, walaupun amal ibadah aku ini sedikit. Jadi walau amal ibadah aku sedikit, tapi ada pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW, pandangan tadi menaikkan level aku, cepat dekat sama orang-orang soleh. Pengen cepat jadi wali Allah, berarti harus dapat pandangan dari Nabi Muhammad SAW. Nak cepat, kita amal ibadah kita sederhana, tidak banyak niat, sebisanya. Pengen cepat nyampe misalkan ke makom Syekh Abdul Qadir Jailani, macam mana? Amal ibadahnya banyak niat. Pengen sampai ke makom Sayyid Ahmad Ar-Rifai, pengen ke makom Ustaz Fulan, Syekh Fulan. Tak bisa kalau dengan amal ibadah kita. Yang bisa dengan apa? Dengan pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kata orang soleh tadi, satu pandangan dari Nabi untuk aku itu bisa menaikkan level aku, walaupun amal ibadahku sangat sederhana. Jadi jangan dikira pandangan dari Nabi itu katik faedahnya, jangan. Jangankan dari Nabi, dari guru baik, dari syekh kita, kalau sudah memandang kita dengan pandangan yang ridho, itu kita akan senang di dunia dan di akhirat. Itu guru, syekh yang menjadikan kita orang yang mengenalkan diri kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia memandang kita senang, cinta, ridho, sudah beres, sudah selesai. Jadi apa namanya, itulah cobaan di pondok pesantren. Kalau misalkan di kuliah atau di sekolah pengen berhenti, langsung berhenti baik. Ya kan, harus nak para sekolah marah, nak marah lah, tidak pasti berhenti betul. Tapi kalau kita lagi berguru sama syekh murabbi, syekh yang wali Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh sembarangan. Saro, apa? Jak mana kita betul guru tu hidup sama kita. Itu cobaan yang sangat luar biasa. Tidak bisa basing keluar, udah bosan aku mau untuk pesantren, balik langsung betul. Guru nak marah, guru marah. Ilmu yang kita pelajari selama itu celaka buat kita, balak buat kita. Ilmu itu tidak manfaat, kita malah nanti jadi orang yang menyesatkan umat, bukan orang yang membawa umat ke dalam hidayah. Jadi kenapa kadang banyak ulama-ulama kemungkinan mereka tidak belajar dari guru, atau mereka belajar dari guru tapi guru tadi tidak ridho dengan mereka. Ini pandangan seorang guru itu sangat luar biasa. Jangankan Rasulullah, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari pengarang kitab Al-Hikam, gurunya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu mengatakan, kalau ada, kata dia, seorang preman mabuk terus, maling terus, datang baik ke majlis aku,
maka aku akan sampaikan dia kepada Allah dengan satu pandangan. Jadi Abdul Abbas tengok dia, langsung dia tobat dengan pandangan tadi. Ya, bukan dia balik maksiat lagi, dah. Dengan pandangan Abdul Abbas, dia langsung tobat, langsung jadi orang soleh, langsung dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangannya itu sangat berpengaruh. Datang deh orang maksiat itu, kata Abdul Abbas, aku akan sampaikan dia kepada Allah fi lahdzah, dalam sesaat. Di pandangan orang-orang soleh itu sangat luar biasa. Makanya kenapa kita nih, ya kalau ada orang soleh kita datang. Biar aku, biar kita dipandang sama dia. Jadilah. Tak bisa salaman, tak apa-apa. Yang penting kita kenal mata dia. Anak kita ajak. Kenapa anak kita diajak? Biar anak kita dari kecil dipandang sama orang-orang soleh. Jangan dikata-kata berkah itu. Pandangan itu tajam kalau yang memandang orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajam pandangannya. Apalagi pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan beliau yang zahir saja, yang di masa hidup beliau menjadikan satu badui, wong Arab yang tak tahu tata krama, tak tahu agama, ya, tinggal di tengah-tengah padang pasir, tapi dipandang sama Nabi, kita tak boleh macam-macam komentari wong tadi. Kenapa? Karena dia sudah dipandang sama Nabi Muhammad dan dia naik ke makom as-suhbah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun sahabat itu ada yang macam-macam, tidak boleh masing-masing. Kenapa tidak boleh masing-masing? Karena dia ada di dalam makom yang sangat mulia, yaitu makom suhbah. Berkatalah suhbah itu dipandang baik sama Nabi. Kita nanti insya Allah lewat apa definisi sahabat. Definisi sahabat itu orang yang dilihat sama Nabi atau dia yang melihat Nabi. Jadi misalkan dia tidak melihat Nabi, tapi Nabi melihat dia, itu sudah sahabat. Kalau sudah masuk ke definisi sahabat, kita tidak boleh macam-macam komentari wong tadi. Tak boleh. Harus hati-hati. Walaupun dia melakukan dosa sebesar apapun, diam. Kenapa? Kata Nabi, Allah fi ashabi, hati-hati. Jangan masing-masing ngomong tentang sahabatku. Darah mereka itu beracun, kata Nabi. Sedikit kayak racun. Mana bunuh pastikan. Sedikit ya Ustaz, sedikit kayak bunuh. Jadi kata Nabi jangan masing-masing. Kenapa? Karena sudah dipandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembali pembahasan kita, kalau kita bahas tentang sifat-sifat Nabi, memanggil atau memancing pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang suada, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus termasuk daripada faedah daripada kita menyebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ma'rifata syama'ilihi syarifah tastad'i mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam, li'anna al-insan majbulun ala hubbis sifatil jamilah wa man ittasafa biha wala ajmala wala akmala min sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk faedah daripada kita mempelajari syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tahu sifat-sifat Nabi, ketika kita tahu bagaimana seharian Nabi besar Muhammad, akhlak yang sangat mulia, sangat luar biasa, budi pekerti yang tidak ada yang sama seperti dia, tidak ada yang bisa menyamai Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita tahu semua itu, akan timbul rasa cinta yang amat dalam kepada beliau. Karena kata Syekh Yusuf An-Nabhani, karena manusia itu tabiatnya cinta sama orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Misalkan kita tidak kenal sama dia, atau bapak gubernur ini misalkan, atau kades lah, jangan jauh-jauh, tidak tahu sama kita, cuma kita dengar terus kabar dia, oh dia ni baik niat, dia ni adil, dia terus kita dengar.
perilaku dia yang sangat baik. Lama-lama kita akan cinta sama dia. Dengan sendirinya otomatis akan timbul rasa cinta kepada dia. Akhirnya dia nyuruh kita apa, kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah cinta. Begitu juga kalau kita mengenali dan terus mendengar, terus mempelajari, tidak bosan-bosan mendengar sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW, ya, lama-lama timbul rasa cinta. Soalnya cak mana nak cinta kalau kita tak kenal? Kata Allah, kalau kalian kata Nabi Muhammad di dalam hadis, almar'u ma'aman ahab, orang itu bersama yang dicintainya. Sama siapa kalian cinta, disitulah kalian bakal dibangkitkan bersamanya. Cak mana cinta? Ngomong I love you, tidak, bukan itu cinta itu. Kalau cuma I love you, PHP namu itu, memberi harapan palsu, kan begitu. Cuma ngomong baik, penipu, gitu. Tapi cinta itu masalah ada di hati, tidak bisa dipaksa. Cinta tidak bisa dipaksa, kan begitu. Ya, nak cak mana kalau aku tidak cinta, galak. Nah itu bahasa kita sekarang. Nak cantik cak mana, tidak cinta, tidak masuk. Karena tidak cinta. Nah. Bagaimana menimbulkan cinta di Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad? Dengan terus membaca sirah beliau, terus membaca sejarah beliau, terus mengenali beliau, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana kesehariannya, terus baru nanti timbul rasa cinta yang hakiki, cinta yang sejati. Bukan cinta hanya ngaku-ngaku. Karena Allah itu Maha tahu. Kalau kita cuma ngomong cinta tapi kita tidak cinta, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani, faedah ini bisa didapatkan untuk orang yang mendengarkan sifat Nabi tadi, memang ingin lebih mengenal dan lebih cinta kepada beliau. Soalnya ada sebagian orang tahu dia sifat-sifat Nabi, tahu dia hadis-hadis Nabi, cuma memang hatinya tidak dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun dia 1000 kali dengar, tidak cinta-cinta, hatinya tertutup sudah. Mudah-mudahan di sini katik yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau udah ditutup, buatlah kitab atam 100 kali, gak bakal cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk Syekh Al-Lahji, cinta kepada Nabi ini ada buktinya. Jadi kita belajar syama'il biar apa? Biar kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Itu udah kaidah. Harus kenal dulu, baru kaki kita sayang sama beliau, baru kaki kita cinta sama beliau. Nah, maaf. Jadi, kenapa sekarang ini banyak orang yang ngaku cinta sama Nabi? Ditanya, cinta tidak sama Nabi? Cinta. Kalau maulid itu nangis, tapi besok tidak sholat subuh. Besoknya tidak sholat subuh. Cinta sama Nabi, hadir maulid semangat, tapi besoknya buka aurat, pakai ketat masih macam-macam. Tapi hadir maulid hadir. Oh dia cinta. Ini berarti belum tulus cinta sama Nabi. Kejingaan cinta yang benar sama cinta yang tidak benar. Karena kata Syekh Al-Lahji mengatakan, yadharu atharul mahabbah fi ittiba'i sunnati wa suluki tariqati. Termasuk bisa membuktikan kita ini cinta sama Nabi Muhammad, kita selalu mengikuti jalan-jalan Nabi Muhammad, aturan-aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta yang lain, an tuhibba bi hubbih wa tubghidha bi bughdih. Kita suka yang disukai oleh Nabi dan tidak suka yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu hawaka taba'an lima ja'a bih. Jadi hawa nafsu kita ini
memang mengikuti hawa nafsunya Nabi Muhammad. Jadi yang kita pengen, yang dipengeni oleh Nabi. Yang kita tidak pengen, yang tidak dipengeni oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru cinta. Tapi tidak menutup kemungkinan orang itu berbuat maksiat sekali dua kali, tidak menutup. Karena manusia itu akan menutup manusia. Manusia itu pasti berbuat salah, pasti ada dosa, pasti ada jatuhnya di dalam kemaksiatan. Cuman jalan berubah apa tidak, itu masalahnya. Kalau dia jatuh tapi dia diam baik, udah tambah masuk jatuhnya, tidak bisa diselamatkan dia. Tapi kalau dia berbuat maksiat, langsung ingat, sedih, kamu sedih, aku telah menyakiti hati Nabi Muhammad, itu insya Allah diselamatkan sama Nabi Muhammad. Buktinya ada satu sahabat terjatuh dalam maksiat Allah, yaitu berbuat zina. Datang ke Nabi melapor, ya Rasulullah, aku melakukan dosa besar, fatahhirni, sucikan aku. Kata sahabat tadi, ini ngaku dia berbuat dosa, ngaku. Tapi akhirnya sama Nabi Muhammad, karena dia sudah menikah, hukumnya dirajam. Jadi digali tanah sedikit seukuran sampai leher, sisain kepala dia, dilempari sama orang muslim pakai batu sampai meninggal. Itu hukum rajam. Orang yang berzina sedangkan dia sudah menikah. Kalau yang belum menikah dicambuk 100 kali. Yang belum menikah, yang sudah menikah lebih ketat atau lebih hukumannya lebih berat. Jadi dia udah nikah masih zina. Nah itulah. Akhirnya sahabat-sahabat melempar. Nah yang lempar ini salah satunya ada yang melaknat. Wih, kalau dia banyak dosanya, istilah kata kita itu katik benda yang laknatullah alaik, semoga Allah melaknatmu. Terdengar sama Nabi Muhammad, dimarahi sama Nabi. La tal'anhu, jangan kau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia ini mencintai Allah dan mencintai aku, kata Nabi Muhammad. Walaupun dia terjatuh, tapi dia mau bangun. Nah itu yang penting. Oh jangan terjatuh, yang penting cinta, sudah cinta aku. Dan sholat subuh terus cinta, nah itu ngotain. Jangan nak ngotak-ngotai Nabi Muhammad sama Allah, jangan. Kalau ngotai ustaz, kalau ngotai orang tua masih baca. Kalau Nabi sama Allah ada baik kita ngotain. Jadi terjatuh tidak mampu, jangan putus asa, jangan. Bangun cepat-cepat, taubat cepat-cepat. Kembali lagi ke jalan Nabi Muhammad, pegang lagi talinya. Terlepas sedang, usaha lagi, pegang lagi talinya. Jangan sampai tali ini lama-lama lepas dari kita. Kalau tali ini lama-lama lepas dari kita, akhirnya kejauhan niat tidak bisa lagi kita capai tali tadi. Tapi kalau lepas sesaat, ambil lagi langsung. Nah 40 kali terulang maksiat itu, asalkan kita niat benar-benar mau taubat, tetap pegang terus tali itu. Insya Allah diangkat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadi tanda yang paling terlihat yaitu adalah ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengikuti jalan-jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Yusuf An-Nabhani berkata, wa bimiqdari ziyadati mahabbatihi wa naqsiha takunu ziyadatul iman wa naqsuhu, bal ridallahi ta'ala was sa'adatul abadiyah wa na'imu ahlil jannah wa darajatuhum fiha. Jami'u dzalika yakunu bimiqdari mahabbatil 'abdi lahu sallallahu alaihi wasallam. Kadar kamu cinta sama Nabi, seperti itulah kadar iman kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cintanya besar ke Nabi, iman kau besar. Soalnya iman itu yazid wa yanqus. Betul, kita ni semua beriman ketika bersyahadat, ketika dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim,
langsung iman, ikut orang tua. Yang baru masuk Islam, langsung iman, betul. Cuman iman itu beda, tidak gala-gala sama. Nah, cak mana kita tahu kadar iman kita besar? Jingok cinta kau ke Nabi Muhammad. Cak mana? Kalau diajak dengar maulid, diajak hadir majlis taklim yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad, semangat atau tidak? Semangat, absyir, kabar gembira, imanmu juga tinggi. Itu kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Bukan itu saja kata beliau, bahkan ridho Allah pun, ya, pengen tahu Allah ni ridho tak sama kita, jingok cinta kita. Jadi apa? Jadi kalau ukurnya cinta Nabi Muhammad ini, iman, pengen tahu iman kita bagus atau tidak. Iman aku ni diterima tak sama Allah? Jingok cinta kau sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ni ridho tak sama gue? Jingok cinta kau sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya nanti kedudukan aku di surga? Lihat cinta kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kita tinggi, ya sudah, iman kita bagus, Allah pasti ridho, dan di surga nanti kita levelnya tinggi. Karena surga darajat. Surga itu tidak sama, ada level-levelnya. Kalau cinta kita full niat sama Nabi, sudah kita get di Firdaus Al-A'la bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya seperti itu kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Kalau kalian tidak mempunyai rasa cinta sama Nabi, berarti koreksi iman kau. Betul, kau termasuk ahlul iman, cuman iman kau ini tipisnya, hati-hati. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Perhatikan lagi, Allah tu berarti tidak ridho sama kau. Apa? Kau dah dijadikan orang yang mencintai kekasihnya. Tak usah jauh-jauh. Kita kalau punya anak betina, tak mungkin kita nak kawinkan anak betina ni sama orang kita benci. Tak mungkin kan? Anak atau saudari atau keluarga, pasti kita nak cari yang pantas meminang anak kita, mendapatkan hatinya, mendapatkan perhatiannya orang yang sangat luar biasa. Kan itu pasti itu. Bagaimana Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi betul perkataan ulama itu. Jangan, oh ini ngarang-ngarang, ada iman kaitan nama cinta Nabi. Apa dia? Orang yang tak tahu atau logikanya agak miring, itu ngomongnya. Tak usah Nabi Muhammad, kau anak kau betina, pasti tak mungkin kau kawinkan sama musuh kau. Mustahil. Pasti orang yang paling kau demeni, kau cintai, kau kuat di mata kau sempurna laki-laki ini, baru kau nikahkan dia dengan putrimu. Itu kau. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Tak basi-basi. Tak usah itu hadir majlis taklim yang di situ disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad, itu bukan orang sembarangan. Kalau kita tidak diberi taufik oleh sama Allah Subhanahu wa taala, majlis ini tak katik. Tak katik Habib Ahmad Syukri yang nawari ke sini, tak katik Pak Haji Rozali yang nyiapkan rumahnya, tak katik. Tak katik jamaah juga yang nak hadir. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita dikenalkan sama kekasihnya. Jangan main-main, tak basing-basing ini istilahnya. Nabi Muhammad tu orang paling disayangi oleh Allah. Pasti yang dikenalkan orang yang paling disayangi juga dipilih. Jadi alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk tanda cinta tadi, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti bagaimana? Dengan mengenal syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Cinta sama Allah, ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad? Dengan kita mengenal dan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad, kita tidak cinta sama Nabi Muhammad, kita tidak bisa 100% mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad, kita tidak akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi perkataan Syekh Yusuf An-Nabhani bukan ngarang-ngarang. Ketika membandingkan kalau iman kalian itu, pengen tahu iman kalian itu bagus atau tidak, lihat cinta kalian kepada Nabi Muhammad. Itu betul dengan dalil ayat Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah faedah-faedah daripada kita mengenal syama'il, mengetahui sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu adalah sumber nikmat kita galau-galaunya. Semua nikmat itu, bahkan nikmat kalian makan, nikmat minum es teh, nikmat bernafas, nikmat memandang pandangan yang indah, semua itu kaitannya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Sayyid Al-Habib Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idrus, setiap rahmat yang ada di muka bumi ini dan setiap rizki yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, semua itu innama kharaja lahu dzalik ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biwasitatihi. Semua itu tersalurkan melewatkan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga pun Nabi berhak membagikannya. Dibagi-bagi sama Nabi surga. Satu hadis yang panjang kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga. 10. Abdurrahman bin Auf di surga. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, Abu Ubaidah 10 al-ashr mubasyirin bil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Terus Nabi ngomong lagi, man kadza falahul jannah. Itu semua Nabi Muhammad mengatakan innama ana qasim, aku ini pembagi, itu Nabi Muhammad, pembagi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhak Nabi Muhammad bagi-bagi. Yang berhak bagi surga, kira-kira butuh dalil tak dia itu di surga? Tak butuh. Jadi ketika ada orang mengatakan mana dalilnya Nabi di surga, pasti masuk surga, itu tidak main logika. Jadi sebenarnya umat Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang paling memainkan logikanya. Tak perlu kita ni Islam tak dibawa ke logika pun. Kita yang paling main logika. Ketika Nabi mengatakan aku membagikan surga, dikit-dikit ada orang ini lahul jannah, kata Nabi, kau ini dapat surga, kau melakukan ini dapat surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuh dalil tidak? Dia ada di dalam surga. Tak butuh dalil. Kenapa? Surga itu punya dia. Ya kan? Tak butuh dalil. Tak butuh, pasti tidak. Maka bagi ke tak masuk surga. Tak masuk akal. Berarti yang ngomong tak dalil tak punya. Jadi itu semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melewati jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita, naudzubillah min dzalik. Ini cerita orang yang sangat tidak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan, laisa li min sayyidina Muhammad illa hidayah dan iman. Nabi Muhammad itu tidak punya jasa sama aku. Ini ada orang macam ini. Jangan kita kaget. Kita alhamdulillah yang cinta yang luar biasa sama Nabi, insya-Allah kaget. Ada orang macam itu gani. Ada yang hatinya ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia ni, Nabi Muhammad tu tak punya jasa sama aku kecuali dia menunjukkan aku ke jalan iman. Sudah, itu gara-gara dia aku beriman. Dia menunjukkan aku ke jalan iman. Wa amma nuru imani fahuwa minallah. Ini kata-kata apa? Adapun cahaya imanku bertambah atau tidak, itu dari Allah. Nabi itu cuma nunjuk ke baik, kata dia. Itu la minan Nabi, bukan dari Nabi. Akhirnya orang-orang soleh yang mendengar perkataan itu mengatakan, terus bagaimana? Apakah misalkan kata orang soleh yang mendengar orang tadi ngomong, misalkan Allah putus nikmat yang Allah berikan dari Nabi Muhammad kepadamu dan Allah sisakan tadi cahaya imanmu, kau mau? Mau, kata dia. Na'am, ridho aku, galak. Putuslah nikmat Nabi dari aku cuma butuh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa habis itu? Fama tamma kalamuhu hatta sajada lis-salib
wa kafara billahi wa rusulih wa mata ala kufri. Belum lama dia selesai ngomong-ngomongan itu, tak lama dia langsung sujud ke salib, murtad. Kenapa? Karena dia ngomong, aku putuskan sambungan aku kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kata urusan, yang memberi aku iman Allah. Nabi Muhammad kata urusan. Tak lama habis dia ngomong itu, dia langsung sujud ke salib dan mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa itu? Karena dia tidak merasakan atau tidak mensyukuri nikmat yang disalurkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nikmat yang kita rasakan, nikmat wujud itu kita diadakan oleh Allah. Habis itu nikmat imdad. Apa imdad? Kita diberi rezeki sama Allah, diberi nafas, diberi makan, diberi minum, diberi pendengaran, diberi penglihatan. Nikmat iman, diberi iman sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ziyadatul iman, ditambah iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata orang lain. Harus kita yakini itu. Semua itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu berkat beliau. Semua itu tersalurkan lewat jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berani memutuskan hubungan dia sama Nabi Muhammad, siap-siap putus hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Nak sampai ke Allah tidak melewati Nabi Muhammad, tak bakal bisa. Kata Allah, mereka mau lewat pintu apapun wahai Muhammad, tapi tidak melewati pintu kamu, ma wasalu wa ma dakhalu. Mereka tidak akan sampai dan tidak akan bisa masuk. Pengen dekat sama Allah, Nabi Muhammad. Maka tadi perkataan Syekh Yusuf An-Nabhani tidak melenceng, tidak mengada-ngada. Cinta kita kuat ke Nabi Muhammad, maka itu kabar gembira buat kita. Senanglah kamu. Kenapa? Karena iman kamu juga kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kuat kepada Nabi Muhammad, kabar gembira, Allah juga ridho kepada kita. Cinta kuat kepada Nabi Muhammad, kabar gembira kelak kita di surga, di tempat yang paling tinggi bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu faedah daripada kita mengenal atau mempelajari akhlak Nabi Muhammad. Walaupun kita sudah tahu, tidak apa-apa, kita ulang, kita dengar lagi. Karena kata ulama, kalau mendengar cerita orang soleh aja rahmat turun, ini sayyidus sholihin. Ini ketuanya orang soleh. Kita sebut berapa rahmat kira-kira yang turun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat seperti ini sekarang, berapa rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari tadi kita selalu mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pelajari dari bermanfaat, menambah motivasi kita, semangat kita untuk giat lagi lebih mengenal daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna lana asrafna fadhu alaina tawba tafsir li kulli hawba واغفر لنا أوراقي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وشائر الهلال وكل ذي محبة آخرة أصبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والزواج الغنى ثابت سالبنا بالمصطفى رسولي الرب كل سني صلى وسلم ربي عليه عدد الهبي وعليه وصحبه عدد تفيصبي والحمد لله البدء والتنعيم.